Le, mau kemana gelap-gelap gini? Mau ke puncak, Pak? Hati-hati ya, Le. Jaga semua temanmu, terutama yang lagi sakit itu. Sudah masuk tenda aja, di situ nggak ada apa-apa. Enggak, itu loh ada nenek-nenek yang memanggilku di situ. Jawab Anissa dengan tetap ngeyel jika ada yang memanggilnya dari arah belakang tugu puncak. Akhirnya Anissa mau dan urut diajak kembali ke dalam tenda. Di dalam tenda Anissa diberi minuman hangat dan diberi minyak angin agar badannya tetap sadar. Setelah Anissa normal, kami tidur kembali. Baru 1 jam tidur, kami semua terbangun karena suara tangisan Anissa. Anissa menangis sambil mengatakan, "Jangan bawa aku mau pulang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Teror dan Kualat di Gunung Ungaran. Cerita ini ditulis oleh @wahyu arianto. Kalian bisa langsung saja follow Twitternya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Teror dan Kualat di Gunung Ungaran. Jadi kala itu bulan Mei 2014, saya yang baru saja lulus SMK ingin berencana mendaki gunung di Ungaran. Saya mendaki bareng 7 kawan saya, Ali, Anissa, Dewi, Putri, Hanif, Andre, dan Tia. Berangkat dari Kabupaten Pati, hari yang kami tentukan akhirnya datang. Kami berangkat hari Sabtu pagi dari rumah Anissa. Kami semua berkumpul di situ. Kami berangkat membawa motor dengan formasi saling berboncengan. Saat itu kami berangkat dengan alat seadanya. Saya yang memakai sepatu Converse dan pakai hoodie biasa, dan Andre malah membawa gitar untuk dibawa ke puncak. Tak seorang pun dari kami membawa sleeping bag. Kami hanya modal jaket, celana panjang, dan sarung. Tenda yang kami bawa pun bukan tenda dom seperti sekarang. Tenda yang kami bawa adalah tenda pramuka yang membutuhkan tongkat dan tali ketika hendak mendirikannya. Alas tenda pun kami menggunakan tikar gulung, tikar rumahan, bukan matras pada umumnya. Saat itu peralatan kami masih serba terbatas dan pengetahuan mengenai dunia pendakian juga masih minim karena kami masih sangat awam dalam dunia pendakian dan baru kedua kali ini mendaki gunung. Jadi mohon maaf kalau peralatan yang kami bawa sangat-sangat kurang dari kata aman. Kami berangkat pagi-pagi pukul 7. Singkat cerita, selepas azan duhur kami tiba di base camp pendakian Gunung Ungaran via Mawar. Di tahun 2014 basecamp Mawar masih belum seperti sekarang. Dulu basecampnya kecil dan belum ada kapling-kapling tenda buat camping seperti sekarang. Kami bergegas packing dan menyiapkan segala peralatan yang kami perlukan. Oh ya, saat itu kami tidak ada yang membawa carrier, jadi tas yang kami bawa ya tas ransel sekolah. Bisa dikatakan saat itu kami mendaki tanpa pengetahuan dan modal nekat sampai ke Ungaran. Saat kami packing, salah satu kawan saya, Anissa, mengeluh ingin muntah. Sepertinya ia mabuk akibat perjalanan jauh. Saat itu saya memberinya tolak angin agar badannya enakan dan menyuruhnya istirahat sebelum nanti memulai pendakian. Selepas packing kami mengurusi maksi pendakian. Saat itu kalau tidak salah biayanya 5.000 setiap orangnya. Selesai mengurusi maksi, kami berdoa bersama sebelum akhirnya memulai pendakian. Saat kami naik, keadaannya sepi pendaki, jadi kami leluasa menikmati suasana di sepanjang jalur pendakian. Jalur menuju pos 1 masih terbuka dan agak landai hingga kurang lebih 40 menit perjalanan. Kami tiba di pos 1. Kami istirahat sebentar karena banyak yang mengeluh lelah. Setelah sedikit minum, kami melanjutkan perjalanan. Setelah pos 1, jalur sudah mulai masuk area hutan. Di tengah jalan kami menemui aliran sungai, pertanda jika kami sudah setengah jalan menuju pos 2.
Aliran sungai ini membelah jalur pendakian. Saat itu kami dibantu dengan jembatan yang dibuat pengelola dari bambu yang dianyam. Hingga kurang lebih 60 menit perjalanan kami tiba di pos 2. Pos 2 letaknya sudah di dalam hutan. Jadi pos 2 tempatnya adem dan rimbun ketika dipakai untuk istirahat. Kami kembali istirahat agak lama di sana karena Anissa mengeluh badannya tidak enak. Belum lama kami di pos 2 tiba-tiba turun hujan. Padahal dari base camp cuaca cerah dan tidak ada tanda-tanda akan hujan. Setelah Anissa sedikit enakan, kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jas hujan. Jalur pendakian menuju pos selanjutnya seketika berubah menjadi sungai kecil yang dialiri air. Jalur pos 2 ke pos 3 kami lewati dengan ditemani hujan. Kurang lebih 60 menit kami tiba di pos 3. Pos 3 dikenal juga dengan pos kolam renang. Saat itu kolam renang dalam keadaan sepi, entah sudah tidak dipakai lagi atau memang sedang sepi. Air di dalam kolamnya keruh, ditambah saat itu tidak ada pendaki lain di sana, menambah kesan seram saat kami singgah di pos kolam renang tersebut. Kami tidak berlama-lama di sana karena Anissa yang sejak tadi tidak enak badan malah banyak melamun saat di kolam renang. Kami melanjutkan perjalanan. Saat itu kami berencana singgah ke desa terakhir di Gunung Ungaran, yakni Desa Perumasan. Desa yang terletak di bawah puncak Ungaran. Dari pos 3 jalur sudah terbuka. Dari sini kami disuguhkan luasnya kebun kopi. Agak lama berjalan, kami tiba di perempatan. Jika ke kiri ke arah puncak dan jika lurus ke arah Desa Perumasan. Kami memutuskan lurus karena kami ingin ke Desa Perumasan terlebih dahulu. Dari perempatan kami disambut kebun teh yang terhampar luas. Saat itu kami baru pertama kali melihat kebun teh. Jadi bayangkan saja betapa bahagianya kami. Setibanya kami di Desa Perumasan, kami ke warung di sana. Kami disambut pemilik warung dengan hangat. Kami makan dan sedikit menghangatkan badan di dapur warung tersebut karena dapurnya masih dapur zaman dulu yang masih pakai kayu bakar. Sore jam 4 kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Ungaran. Pada saat itu mindset kami semua adalah kalau puncak ya langsung terus sampai ke puncak dan camp di atas puncak. Jadi kami jalan ke arah perempatan awal tadi. Kami belok kanan hingga tak jauh dari sana kami masuk kembali ke area hutan. Pendakian yang sebenarnya dimulai dari sini. Trek sangat terjal dan trek dipenuhi batu-batu yang membuat kami sulit melangkah. Saat sedang melewati terjalnya trek, tiba-tiba Anissa mengeluh berat di badannya. "Badanku berat banget sih," ucap Anissa. Kawan saya Ali yang di belakangnya pun langsung inisiatif membawakan tas Anissa dan kami terus melanjutkan perjalanan. Anehnya lagi-lagi Anissa terus mengeluh dan sering berhenti dengan alasan yang sama, yakni badannya terasa berat. Kami yang tidak kepikiran aneh-aneh hanya berhenti istirahat agar badan Anissa enakan. Saat sudah gak lama berhenti, kami melanjutkan perjalanan lagi. Setelah ini, keanehan-keanehan datang satu persatu. Singkat cerita, saat saya jalan di paling belakang, saya bertemu dengan bapak-bapak setengah tua yang sedang beristirahat di tepi jalur mengenakan pakaian orang desa zaman dulu, dengan bekas-bekas tanah di pakaian yang dikenakannya. Refleks saya mengucapkan, "Permisi Pak, numpang lewat." Ucap saya sewajarnya menghormati orang tua. Saat sedikit melewati bapak itu saya dipanggil. "Le, mau kemana gelap-gelap gini?" "Mau ke puncak Pak." "Hati-hati ya Le, jaga semua temanmu, terutama yang lagi sakit itu." Ucap lagi bapak itu. Saya bingung dong. Kok bapak ini tahu ada satu kawan saya, Anissa, yang gak enak badan? Padahal kami baru ketemu di sini. Dan Anissa mungkin tidak tahu keberadaan bapak ini. "Oh iya Pak, terima kasih. Bapak mau kemana?" "Bapak mau pulang Le, bapak rumahnya di bawah dekat kebun sana." "Ya sudah, bapak pulang dulu ya. Jangan lupa pesan bapak." Saya yang mendengarnya hanya mengangguk dan mempersilahkan bapaknya turun pulang. Dari kejauhan terdengar teriakan kawan saya di atas. "Yuk, kamu itu ngapain di situ?" "Oh ya, tunggu."
Jawab saya yang masih menyimpan tanya, kembali melanjutkan perjalanan menyusul kawan saya. 30 menit berjalan, akhirnya kami tiba di puncak Ungaran. Saat kami sampai, keadaan puncak sepi dan hanya ada rombongan kami, karena memang kami sampai selepas maghrib. Setibanya di puncak, kami langsung mendirikan tenda tidak jauh dari tugu puncak Ungaran. Kami masak dengan kompor spiritus dan parafin yang kami bawa. Benar-benar alat kami dulu masih seadanya. Sementara yang lain istirahat menikmati makan malam. "Itu Anissa kenapa ngelamun terus?" tanya saya saat menyadari Anissa yang bertingkah aneh. Beberapa kawan perempuan saya menghampirinya dan menemani. Anissa sedari tadi melamun melihat ke arah belantara, arah ke jalur Gedong Songo. Sah? Ucap kawan perempuan saya yang menghampiri Anissa sambil menepuk pundaknya. Anissa hanya diam dan tetap melamun melihat ke arah belantara sana. Setelah berkali-kali mencoba menyadarkannya, akhirnya Anissa sadar dan menjawab sautan kami dengan nada lemas. "Kenapa, Sah? Kamu lihat apa?" tanya Dewi, salah satu kawan perempuan saya. "Tadi ada nenek-nenek di situ. Aku diajak pergi ikut sama nenek-nenek itu, tapi aku menolak," jawab Anissa. Semua kawanku yang mendengar jawaban Anissa diam dan saling tatap. Siapa yang dilihat Anissa? Kami tidak melihat siapapun di sini. Ali mengecek ke arah yang dimaksud Anissa, tapi Ali tidak melihat seorang pun di sana. Keadaan mulai tegang dan mencekam. Kawan-kawan perempuan saya terus menemani Anissa di dalam tenda dan sambil terus mengajaknya berbicara. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami bersiap tidur. Kami tidur hanya berselimut sarung dan selimut kain yang kami bawa. Kami semua tidur dan tidak terjadi apa-apa. Hingga sepertinya jam 2 pagi Anissa bangun dan keluar tenda. Dia yang tidur di sampingnya menyadari kalau Anissa bangun. Dia pun ikut bangun dan mengikuti Anissa. "Mau kemana, Sah?" "Mau ke sana. Di sana ada yang memanggilku," jawab Anissa. Dia yang menyadari kalau Anissa kumat akhirnya membangunkan kami semua. Saya, Ali, dan Dewi langsung menghampirinya dan Tia menjelaskan apa yang sedang terjadi. "Sudah masuk tenda aja, di situ gak ada apa-apa." "Enggak, itu loh ada nenek-nenek yang memanggilku di situ," jawab Anissa dengan tetap ngeyel jika ada yang memanggilnya dari arah belakang tugu puncak. Akhirnya Anissa mau dan nurut diajak kembali ke dalam tenda. Di dalam tenda Anissa diberi minuman hangat dan diberi minyak angin agar badannya tetap sadar. Setelah Anissa normal, kami tidur kembali. Baru 1 jam tidur, kami semua terbangun karena suara tangisan Anissa. Anissa menangis sambil mengatakan, "Jangan bawa aku mau pulang." Berkali-kali dia mengatakan itu. Kami semua berusaha membangunkan dan menyadarkannya. Berkali-kali kami membangunkan, tapi Anissa belum bangun juga dari tidurnya. "Gimana ini?" tanya Dewi. "Semua berdoa, baca ayat kursi dan baca sholawat," seru Hanif kepada kami semua. Kami mulai membaca dan perlahan Anissa bangun dan sadar. Saya dan Ali memberinya air hangat yang sebelumnya sudah kami buat. Saat itu Anissa masih sedikit menangis dan mengatakan jika dirinya takut. Kami berusaha terus mengajaknya bicara agar Anissa tetap sadar hingga akhirnya adzan subuh berkumandang. Kami langsung bergegas sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, keadaan sudah kembali normal. Anissa sudah tidak lagi bertingkah aneh. Paginya kami masak, foto-foto dan saling bercanda. Tidak seorang pun dari kami yang mengungkit masalah apa yang terjadi semalam. Anissa pun juga terlihat sehat dan sudah bisa bercanda dengan yang lainnya. Singkat cerita, kami turun dan tiba di sungai di antara pos 2 dan pos 1. Sebelum sampai sini, yang laki-laki sudah sepakat mau mandi di sungai itu karena saat berangkat kami tergoda melihat sungainya yang segar. Setibanya di sungai, kami menepi di bebatuan di tepi sungai tersebut. Saya, Ali, Andre, dan Hanif langsung bersiap mandi. Kami yang laki-laki sedikit naik mencari lokasi kami mandi agar tidak terlihat kawan kami yang perempuan. Malu cuy kalau dilihat.
kami sampai di aliran sungai yang agak luas dan ada air terjun kecil di sana. Tanpa pikir panjang kami semua mandi di situ. "Seger ya cuy," ucap Andre. "Iya nih, seger banget." Emang benar-benar seger air di sana. Mandi sambil minum air pun juga bisa karena saking segarnya air di sana. Kami mandi, membersihkan badan, gosok gigi, semuanya hingga bersih. Kurang lebih 40 menit kami kembali ke kawan-kawan kami perempuan. Saya lihat yang perempuan hanya istirahat dan ada yang main air di sana. "Lama banget," ucap Putri sedikit sebal. "Maaf, soalnya seger banget di sana," jawab Hanif. Setelah kami semua bersiap, kami melanjutkan perjalanan turun melewati pos 1 hingga tiba di base camp kurang lebih pukul 11. Sampai base camp kami istirahat, bersih-bersih dan sholat duhur berjamaah. Saat semua sudah siap, pukul 1 siang kami mulai turun perjalanan pulang. Keanehan datang satu persatu saat kami pulang. Belum jauh dari base camp kami terhenti karena Hanif merasa kehilangan dompetnya. Ia cari di semua pakaian yang ia kenakan dan di dalam tas tidak ada. Padahal saya masih ingat betul sebelum jalan tadi Hanif masih mengeluarkan dompetnya. Misal jatuh di jalan pun seharusnya saya tahu karena posisi saya berada di belakang kendaraannya. Hanif bingung karena semua kartu pentingnya juga ikut hilang. Setelah agak lama mencari tetap tidak ketemu, akhirnya Hanif mengikhlaskan dan meminta kami langsung melanjutkan perjalanan pulang. Saat tiba di Semarang, ban motor Ali tiba-tiba meletus, padahal sebelum berangkat ke Semarang ban motornya baru saja diganti. Peristiwa itu sempat membuat kami berpikiran yang tidak-tidak. Setelah ban motor Ali diganti, kami kembali melanjutkan perjalanan. Saat sampai Demak, tanpa disangka gantian motor saya mogok. Mati entah kenapa. Padahal sebelum berangkat saya sudah cek dan servis untuk persiapan perjalanan. Tapi kenapa sekarang mogok? Terpaksa kami semua lagi-lagi berhenti mencari bengkel terdekat. Kami sempat bingung bengkel mana yang buka malam hari. Namun agak lama kami mencari. Akhirnya kami menemukan bengkel di salah satu desa di dekat jalan. Singkat cerita, setelah beres kami kembali melanjutkan perjalanan. Sampai di Kudus tak jauh dari jembatan, selamat datang gantian motor Andre yang mati. Setelah dicek, ternyata bensinnya habis. Padahal nih ya, saat kami baru masuk di Kabupaten Demak, kami semua mengisi bensin termasuk motor Andre. Saat itu semua motor diisi penuh. Tapi kenapa belum jauh perjalanan kok motor Andre kehabisan bensin? Hanif inisiatif cek mesin motornya, barangkali bensinnya bocor di situ. Tapi ternyata tidak, semuanya normal. Untungnya tak jauh dari situ ada pom bensin, jadi tidak lama kami mencari. Saat semuanya sudah normal, kami semua langsung melanjutkan perjalanan pulang. Jam 8 malam kami tiba di rumah Anissa, tempat kami berkumpul saat berangkat. Kami menceritakan apa yang terjadi dengan Anissa saat mendaki semalam. Usut diusut, ternyata Anissa mempunyai bawaan atau semacam jimat yang diberi oleh orang tuanya untuk menjaga Anissa dari gangguan semacam itu. Dari situ kami semua berpikir kalau kejadian semalam pasti ada sangkut pautnya dengan jimat yang dibawa Anissa. Terlepas dari semua itu, alhamdulillah kami selamat tiba di rumah kami masing-masing. Sesampainya di rumah, saya bersih-bersih dan cerita dengan bapak saya soal kejadian yang menimpa kami saat perjalanan pulang ke rumah. Kejadian yang menimpa kami satu persatu. "Kalian melakukan apa waktu turun gunung? Kalian mengambil apa di sana?" Tanya bapak saya diam dan berpikir. "Kami gak melakukan apa-apa ya Pak. Kami juga tidak mengambil apapun. Cuman waktu turun gunung, kami yang laki-laki sempat mandi di sungai di dekat jalur pendakian." "Nah, itu bisa jadi itu sebabnya kalian waktu pulang mendapat musibah. Kalian mengotori sungai itu. Air itu kan mengalir ke bawah untuk menghidupi orang-orang di bawah. Kalian permisi gak waktu mandi di situ?" "Tidak Pak, kami langsung mandi saat sampai di sana." "Nah, lain kali jangan diulangin. Kalian kalau mendaki jangan meninggalkan apapun dan jangan mengotori. Beri salam atau permisi saat datang ke tempat baru dan jangan diulangi."
ucap bapak saya menasehati. Dari sini saya berpikir dan mulai menghubungi semua kawan saya. Saya meminta mereka untuk minta maaf dalam hati masing-masing, karena telah berbuat seenak jidat kami saat di sungai itu, entah kami mendaki dan turun gunung. Pelajaran yang bisa saya ambil dari perjalanan kali ini adalah sopan santun adalah hal yang utama saat kita berpergian. Dimanapun bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Gunung ibarat rumah dan kita pendaki adalah tamu, jadi selayaknya tamu, sopan adalah hal yang paling utama. Sekian. Dan terima kasih buat Wahyu Arianto yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.